Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai subgrup yang dibentuk oleh kompleks, di mana kami dari kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri dan Pratiwi, Hijrah, Rahma, Dewanti, dan Juliati. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sendiri dan Pratiwi akan membacakan materi mengenai teorema 4.6 yang merupakan bagian dari subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Teorema 4.6. Suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah jika dan hanya jika yang pertama XY elemen S, di mana XY merupakan elemen S. Yang kedua, X elemen S, maka X inverse merupakan elemen S. Bukti yang pertama, bukti dari kiri ke kanan. Jelas, karena S subgrup, maka 1 dan 2 tadi terpenuhi. Yang kedua, bukti dari kanan ke kiri akan ditunjukkan bahwa jika S memenuhi sifat yang pertama, S tidak sama dengan himpunan tak kosong. S merupakan subset dari G. Yang kedua, untuk setiap X, Y elemen S, X, Y itu sendiri merupakan elemen dari S. Dan yang ketiga, untuk setiap X elemen S, maka X inverse juga merupakan elemen S. Maka S merupakan grup. Nah, dari sifat 1 dan 2, maka S merupakan grup void. Kenapa? Dan S memenuhi sifat asosiatif. Hal ini diwarisi dari G. Semua inverse dari anggota S juga di S, sesuai dengan sifat yang ketiga. Yang masih perlu ditunjukkan adalah S memiliki unsur identitas. Untuk itu, gunakan sifat yang ketiga, sehingga diperoleh X elemen S, maka X inverse elemen S, dan X inverse merupakan identitas di elemen S, atau E identitas di G. Jadi, disimpulkan bahwa S merupakan suatu subgrup. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai teorema. Selanjutnya, saya persilahkan kepada saudari Hijrah untuk membacakan materinya. Selanjutnya, kita membahas teorema 47. Teorema 47. Misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H akan menyebabkan AB inverse juga elemen dari H. Di sini kita cukup membuktikan AB inverse elemen dari H, maka H dapat dikategorikan subgrup. Di sini pembuktiannya dari kiri ke kanan dan pembuktian dari kanan ke kiri. Bukti dari kiri ke kanan. Misalkan H kompleks tidak kosong dari G, di mana G grup dan H subgrup, kita ambil sebarang A, B elemen H. Karena H subgrup, maka B inverse juga elemen dari H. Jika subgrup, pasti memiliki unsur inverse. Kemudian kita operasikan A, B inverse. A kan elemen H, B inverse juga elemen H. Nah, jika subgrup, pasti memenuhi sifat tertutup. Karena dia merupakan grup. Jadi dapat disimpulkan AB inverse elemen dari H, terbukti dari kiri ke kanan. Bukti dari kanan ke kiri. Misalkan H subset tak kosong dari G dan berlaku untuk A, B elemen H, AB inverse elemen H akan ditunjukkan bahwa H grup atau H subgrup dari G.
A elemen H, A inverse elemen H, berakibat A inverse sama dengan E elemen H. Ini artinya H mempunyai elemen identitas. Selanjutnya untuk E elemen H, A elemen H berakibat E A inverse sama dengan A inverse elemen H. Ini artinya H mempunyai inverse. Selanjutnya, jika kita ambil B elemen H sebarang, maka B inverse elemen dari H. Oleh karena itu, A elemen H, B inverse elemen H berakibat A B inverse inverse sama dengan AB elemen H. Jadi, H tertutup terhadap operasi yang sama di G. Karena H subset G dan G memenuhi sifat asosiatif, maka semua anggota H juga memenuhi sifat asosiatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H membentuk grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu, H adalah subgrup dari G. Saya persilahkan kepada Saudari Rahma untuk membacakan materinya. Selanjutnya yaitu teorema 4.8. Misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Teorema 4.8 mengandung unsur jika dan hanya jika. Maka untuk membuktikannya, kita perlu membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Bagian kiri diasumsikan oleh G grup terhingga dan H kompleks dari G. H merupakan subgrup dari G. Sedangkan bagian kanan diasumsikan sebagai A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Kemudian pembuktiannya, yang pertama bukti dari kiri ke kanan. Karena H subgrup dari G, maka H tertutup. Jadi A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H terbukti. Kemudian bukti dari kanan ke kiri. Misalkan H subset G, H tidak sama dengan himpunan kosong, dan G grup terhingga yang memenuhi sifat A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Akan ditunjukkan bahwa H memenuhi sifat grup sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan hipotesis, maka H tertutup. Yang kedua, asosiatif, diwarisi dari G karena H subset dari G. Kemudian ada identitas di H. Misalkan A elemen H sebarang, maka A elemen G. Karena G terhingga dan setiap anggota grup terhingga mempunyai tingkat terhingga, maka TA tidak sama dengan tak terhingga. Misalkan tingkat dari A adalah N, maka A pangkat N sama dengan E, di mana E adalah unsur identitas di G. Gunakan sifat A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H sebagai berikut. A elemen H, di mana A elemen H, maka A dikali A sama dengan A pangkat 2 elemen H. A pangkat 2 elemen H, maka A dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 elemen H. A pangkat 3 elemen H, maka A dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 4 elemen H. Dan seterusnya hingga A elemen H, di mana A pangkat N kurang 1 elemen H, maka A dikali A pangkat N kurang 1 sama dengan A pangkat N sama dengan E elemen H. Jadi ada unsur identitas E di H. Yang keempat, setiap unsur di H mempunyai inverse di H. Misalkan A sebarang anggota H, maka A elemen G. Karena G terhingga, maka tingkat A terhingga. Sebut TA sama dengan N. Menurut definisi tingkat, N merupakan bilangan bulat positif terkecil. N lebih besar atau sama dengan 1, sehingga A pangkat N sama dengan E, di mana E unsur identitas di H. Karena N lebih besar atau sama dengan 1, maka N kurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Akibatnya, A pangkat N dikurang 1 elemen H.
Gunakan sifat sebelumnya yaitu A elemen H, B elemen H, maka A kali B elemen H. Dengan kenyataan bahwa A elemen H di mana A pangkat N dikurang 1 elemen H, maka A dikali A pangkat N kurang 1 sama dengan A pangkat N sama dengan E sama dengan A pangkat N dikurang 1 dikali A. Ini berarti A inverse sama dengan A pangkat N kurang 1 elemen H, sesuai dengan definisi inverse. Karena A dipilih sebarang di H, maka disimpulkan bahwa setiap anggota H mempunyai inverse di H. Jadi H merupakan grup karena memenuhi keempat sifat di atas. Selanjutnya, karena H subset G, maka H subgrup dari G. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Dewanti untuk membacakan materinya. Selanjutnya, kita akan membahas teorema 4.9. Irisan sebarang keluarga subgrup dari grup G juga merupakan subgrup dari G. Bersesuaian dengan teorema 4.9 di atas, jika H1 dan H2 merupakan subgrup dari grup G, maka H1 irisan H2 juga merupakan subgrup dari G. Jelas bahwa H1 irisan H2 subset H1 dan H1 irisan H2 subset H2. Dengan demikian, H1 irisan H2 merupakan subgrup yang termuat dalam dua subgrup yang lebih besar, yaitu termuat pada H1 dan H2. Selanjutnya, definisi 4.10. Kita misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G. H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis M. Definisi di atas dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Kita misalkan G grup dari M subset G. Tulis K sama dengan S bagi M subset S. S subgrup dari G. Di sini jelas K tidak sama dengan himpunan kosong karena G elemen K. Kita pandang bahwa H sama dengan irisan K sama dengan irisan X lambda elemen K. Menurut teorema 4.9, H merupakan subgrup dari G. Jelas H subset K dan juga M subset H. H inilah yang disebut sebagai subgrup terkecil dari G yang memuat M. Dan H sama dengan irisan K disebut subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis M. Jadi dapat disimpulkan bahwa H sama dengan irisan K sama dengan M. Saya persilahkan kepada Saudari Juliati untuk membacakan materinya. Selanjutnya, teorema 4.11, keberadaan dan ketunggalan subgrup. Misalkan K adalah kompleks dari grup G, maka subgrup terkecil yang memuat K ada dan tunggal. Misal K subset G, G adalah grup. Bentuk K sama dengan S bagi K subset S. S adalah subgrup dari G. Jelas K tidak sama dengan himpunan kosong karena G adalah elemen dari K. Misalkan H sama dengan irisan K sama dengan irisan X lambda elemen dari K. Menurut teorema 4.9, H subgrup dari G. Karena setiap subgrup dari K memuat K, maka H juga memuat K. Jadi, H merupakan subgrup dari G yang memuat K.
Selanjutnya, akan ditunjukkan H subgrup terkecil yang memuat K. Misalkan ada F subgrup sebarang dari G yang memuat K, maka F adalah elemen dari K. Tetapi H sama dengan irisan K, maka H subset S untuk setiap S elemen dari K. Jadi H subset F. Akibatnya, H subgrup terkecil dari G yang memuat K. Untuk menunjukkan ketunggalan dari H, misalkan ada H1 subgrup terkecil dari G yang memuat K, gunakan definisi diperoleh H1 subset H dan H subset H1. Jadi H1 sama dengan H. Dengan kata lain, H adalah tunggal. Tadi materi yang bisa kami paparkan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan dan pemaparan materi. Untuk itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.